Shalom. Selamat pagi. Sate pagi hari ini. Marilah kita membahas seri doa Bapa Kami. Dengan tema Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Dan subtema, kemuliaan bukan dari materi. Di dalam dunia orang selalu mengira kemuliaan, keajaiban, atau kehormatan berada di dalam hal yang berwujud dan konkret yang kelihatan. Itu sebab perempuan-perempuan suka pakai berlian, pakai anting-anting, pakai gelang, pakai kalung, pakai cincin yang mengkilat. Disitulah kemuliaan dimengerti oleh manusia yang rendah. Makin rendah hidupmu, makin berkait dengan materi. Makin tinggi hidupku, makin masuk ke dalam wilayah yang melampaui perwujudan. Ini suatu dalil yang pelan-pelan engkau akan merasa benar, tetapi umumnya engkau tidak rasa perlu begini. Siapa mulia? Kalau datang ke gereja pakai berlian, pakai berpuluh-puluh gram emas, rantainya mengkilap. Itu adalah kemuliaan. Jika kita mungkin mempunyai kemuliaan seperti itu, kita beli Swarovski, bagus juga. Kita beli intan bikinan manusia, kita bikin mutiara-mutiara yang palsu, kelihatan mulia juga. Jadi inilah manusia. Manusia menilai dan memberi definisi kemuliaan selalu dikaitkan dengan yang berwujud. Dikaitkan yang kelihatan, dikaitkan dengan yang konkret, dikaitkan dengan harga. Semakin mahal materi yang kamu miliki, semakin bersinar cincin dan berlian yang kamu miliki, kamu rasa semakin mulia. Manusianya rendah meninggikan materi yang kelihatan lebih penting daripada yang tidak kelihatan. Orang kaya menikmati kekayaan karena dia dipuji-puji sehingga uang itu dipertahankan. Kalau saya makin banyak uang dan makin banyak berlian, saya makin mulia. Tetapi Yesus mengatakan yang dihargai oleh manusia adalah yang dibenci oleh Allah. Saya takut dihadapkan Tuhan orang yang paling dihina adalah orang kaya. Kecuali orang kaya itu mengerti bagaimana mempergunakan kekayaan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong orang miskin dan menjadi orang yang bisa mengarahkan manusia menuju kepada kehormatan dan kebahagiaan yang lebih tinggi. Di dalam sejarah, berapa orang kaya yang diingat oleh orang sesudahnya? Kita tidak pernah merayakan orang kaya di zaman Sokrates. Kita tidak pernah mengingat atau mengagumi kekayaan orang kaya di abad pertengahan. Orang kaya hanya mendapatkan pujian dari zamannya, dari orang yang bersifat budak. Orang bersifat budak mempercayakan menghormati orang kaya, tetapi setelah mereka mati semua dilupakan. Lim Swee Liong orang paling kaya. Saya sekarang tanya banyak anak muda, siapa sih Lim Swee Liong? Sudah tidak tahu. Baru mati belum beberapa tahun sudah dilupakan seluruh dunia. Karena apa? Kekayaan bukan hal yang paling bernilai. Tetapi kalau saya tanya Abraham Lincoln, mereka tahu. Kalau saya tanya Immanuel Kant, orang tahu. Saya tanya orang-orang yang agung pemikiran di dalam kebijakan, di dalam filsafat yang mempengaruhi dunia, orang-orang generasi muda yang pernah belajar semua tahu. Sejarah tidak memberikan nilai kepada orang yang paling kaya. Sejarah memberi nilai kepada mereka yang memperkaya manusia yang lain. Bicara mengenai kemuliaan, ini suatu tema yang paling paradoks. Di dalam seluruh kalimat doa Bapa Kami yang paling sulit dihotbahkan adalah kemuliaan Bapa. Kemuliaan adalah yang paling sulit dihotbahkan dan dipahami oleh setiap orang. Pada waktu engkau melihat orang ini mulia,
Selalu dipikir dari berapa banyak berliannya, berapa banyak mutiaranya, berapa banyak emasnya, berapa banyak perak yang dia miliki. Kebolehan inilah dengan barang yang bernilai, dengan benda nyampah harga dan benda yang bisa bersinar. Kenapa kita tidak pakai cincin dari arang? Kenapa waktu nikah engkau tidak pakai dari kayu? Kenapa pakai cincin emas? Dua arti. Pertama, karena emas itu mahal. Kedua, emas itu tidak luntur. Emas yang dicincin yang melingkar itu melambangkan kesempurnaan, keutuhan. Kita mengharapkan pernikahan itu bernilai, pernikahan itu kekal, pernikahan itu utuh dan sempurna. Pakai cincin merupakan tanda yang paling cocok, tetapi bukan cincin dari tembaga, bukan cincin dari besi, bukan cincin dari kayu, bukan cincin dari arang, bukan cincin dari bambu. Selalu cincin dari emas, yang dihiasi dengan berlian atau dengan mutiara. Karena apa? Karena itulah pengertian kemuliaan yang paling mudah. Makin bercahaya makin bernilai, makin besar makin mulia. Hari ini kalau ada seorang masuk ke sini dengan cincin dengan gelang, atau dengan anting-anting yang ditempelin berlian 20 karat, semua orang pasti berpikir berapa banyak uang yang dipakai sehingga dia kelihatan begitu kaya. Tapi di hadapan Tuhan bukan demikian. Orang yang mulia adalah orang yang bisa memancarkan keindahan Sang Pencipta. Itulah mulia. Mari kita mempelajari segala sesuatu dengan firman Tuhan, yang memiliki pengertian dan konsep yang berbeda dengan manusia dari tradisi duniawi. Makin duniawi makin melihat materi, makin rohani makin mementingkan yang tidak kelihatan. Makin dekat dengan Tuhan makin bersifat rohani dan tidak kelihatan secara jasmaniah. Sejarah mengingat orang yang namanya Fransiskus, sejarah mengingat orang yang namanya Augustinus, sejarah mengingat orang yang namanya Martin Luther, sejarah mengingat orang yang namanya John Calvin. Mereka semua orang miskin, semua tidak mempunyai banyak uang. Sejarah mengingat manusia yang paling besar namanya Yesus Kristus, yang lahir minjam palungan binatang mama yang mati dikubur dalam kuburan orang lain, yang dipakai di atas kayu salib. Tidak ada apapun di tangan dia. Dia tidak ada uang, tidak ada kekayaan, tidak ada materi, tidak ada benda yang mulia. Tapi dia punya keagungan, tidak pernah dilupakan oleh orang. Pada waktu saya berada di barat dan saya menilai timur, saya melihat orang timur selalu mementingkan orang kaya, barat selalu mementingkan orang yang berjasa. Kalau di barat orang kaya tidak diganyang, di timur selalu diganyang, karena menimbulkan iri orang lain. Di barat memiliki sistem pajaknya mengambil banyak uang dari orang kaya, sehingga mau tidak mau masyarakat mengetahui uang pajak mereka bisa menolong banyak orang miskin. Jadi biarkan saja. Dia makin kaya, pajak makin banyak. Tapi di Asia banyak orang kaya sebisa mungkin melarikan diri dari pajak, lalu melakukan korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain. Makin gelap makin kaya, makin kaya makin gelap. Akhirnya menjadi sasaran pembunuhan dari orang iri dan orang yang benci kepada dia. Perbedaan barat dan timur sangat menonjol. Marilah kita belajar seri doa Bapa Kami pada tahap berikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Kami yang di sorga, kami berterima kasih bila saat ini kami dapat memahami secara mendalam materi dari doa Bapa Kami.
biarlah kami lebih mengerti arti dari kemuliaan Allah dengan materi di dalam kehidupan kami. Amin.